Siap, Bu. Izinkan saya di sini, Bapak Ibu, untuk melakukan diseminasi modul 1.4 berupa aksi nyata, yaitu budaya positif. Sebelumnya, saya ikut CGP Rekognisi Angkatan 11 Program Guru Penggerak dari Kemendikbudristek. Baiklah, Bapak Ibu, bersama-sama kita akan melihat menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke konsep inti budaya positif, ada 8 item di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk pretest terkait budaya positif itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu membuka quizzes di handphone Bapak Ibu. Boleh menggunakan aplikasi atau menggunakan Google Chrome. Buka quizzes. Kita akan bermain sebentar ya Bapak Ibu untuk mengikuti pretest ini. Sudahkah Bapak Ibu buka quizzes? Nah, boleh memasukkan kode yang sudah tertera di layar bagian 4. Kodenya adalah 981273. Kodenya adalah 981273. Sudah ada 3 orang. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpetualang tentang budaya positif di Gunung Fuji, bukan di sekolah. Sudah bergabung 12 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kendala Bapak Ibu boleh angkat tangan, saya akan ke meja Bapak Ibu. Sambil menunggu kuisnya dimulai, boleh Bapak Ibu merancang atau memilih topi, karakter, atau mantel yang bisa Bapak Ibu gunakan supaya Bapak Ibu bisa berpetualang dengan nyaman ke puncak Gunung Fuji. Aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan, ice breaking juga boleh, kemudian pretest juga boleh, post test juga boleh. Sudah ada yang belum masuk? Oke. Ya, kita mulai ya bersama-sama Bapak Ibu ya. Di sini ada 15 pertanyaan terkait dengan budaya positif. Nah, kita akan lihat di sini. Apakah sudah muncul pertanyaan? Sudah. Boleh. Bagaimana? Ya sudah, Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini yang apa ya? Yang sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Oke, ini sudah saling mendahului. Ada tingkat berlian di sini, ada Bu Afe, Bu Rizky, Bu Dedi, Bu Agnes. Ada yang di tingkat emas, ada Ibu Tania, Bill, ini siapa ya? Akun siapa ya? Ada Ibu Cici, ada Ibu Ita, tingkat perak. Oke, disusul nih. Ibu Ita, tingkat perak lagi. Bu Melisa, Ibu Ita. 15 pertanyaan ya Bapak Ibu untuk pretest kita.
Sudah? Nah, ikuti aja gamesnya Bu. Apa? Iya, boleh. Ibu mau pilih yang mana? Iya, terserah. Karena ini aplikasinya ini berbasis games ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini yang apa ya? Yang sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Oke, ini sudah saling mendahului. Ada tingkat berlian di sini, ada Bu Afe, Bu Wiskai, Bu Dedi, Bu Agnes. Ada yang di tingkat emas, ada Ibu Tania, Bill, ini siapa ya? Akun siapa ya? Ada Ibu Cici, ada Ibu Ita, tingkat perak. Oke, disusul nih. Ibu Ita, tingkat perak lagi. Bu Melisa, Ibu Ita. 15 pertanyaan ya Bapak Ibu untuk pretest kita. Bersama-sama Bapak Ibu semua. Nah, top score ada di sini diamond, emas, perak, perunggu dan besi. Ada tingkat besi nih Bapak Ibu. Ada pejuang. Oke, nah ya, kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ibu Yenita Gea, kita ucapkan selamat applause ya. Kita lihat Ibu Yenita Gea. Kemudian disusul Ibu Ita. Oke, Ibu Debbie Trisnaweti. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi tadi Ibu Dilham ini siapa ya kalau boleh tahu? Siapakah yang punya akun Dilham? Oh, sepertinya ini kayak akun yang sering digunakan di kelas ya. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Di sini kita akan melihat bersama-sama bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah mengikuti pretest ini. Merasa senang? Senangnya kemana karena permainan ya? Bisa bermain ya Bapak Ibu ya? Iya, karena kita nggak usah tegang-tegang kali ya Bapak Ibu, kita relax saja, enjoy saja ya, makanya saya awali dengan permainan dulu. Nah, kita balik ke kita Bapak Ibu. Ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan melihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya seperti apa, sesuai dengan latar belakangnya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sesuai juga dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang selalu kita gaung-gaungkan di kelas, pada upacara bendera, pada kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi Bapak Ibu yang pertama itu akhlak anak yang kita didik Bapak Ibu, yang kita bentuk akhlak anak. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Bagaimana anak bisa membangun, menghargai, toleransi, menghormati sesama, menghormati Bapak Ibu guru, menghormati sesama warga sekolah. Yang ketiga, bergotong royong.
Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi 6 dimensi ini dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan melihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu sampai saat ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, sini Bapak Ibu ada 2 tabel. Tabel sebelah sini adalah stimulus respon. Tabel berikutnya adalah teori kontrol. Kalau kita lihat di stimulus respon Bapak Ibu, di sana kita akan melihat dulu realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, teori kontrolnya apa? Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita akan lihat lagi, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini sering kita temui ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win. Itu Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Nah, menurut Ibu Dian ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, ya, belajar artinya Bapak Ibu. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan membentuk kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Itu disiplin positif. Tujuannya apa nih Bapak Ibu? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu dari dalam. Apa aja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai kesepakatan bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, yang pertama itu ya ada profil belajar Pancasila tadi yang sudah kita kupas di awal. Kemudian ada di sini ya programnya primary years program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian kita akan melihat kebutuhan
Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi dengan baik. Apa saja Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Di sini ada pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja itu? Kita berbagi, kita bekerjasama, kita berkolaborasi satu sama yang lain, menjadi bagian dalam kelompok. Kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu. Berdiskusi dengan teman KKD, berkolaborasi, lintas pelajaran, berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya kemana. Dan yang terakhir, kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian kita akan melihat motivasi perilaku manusia. Tadi kan terbagi dua, motivasinya intrinsik dan ekstrinsik. Kita akan melihat motivasi intrinsik itu apa saja untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang kita akan melihat ya apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi sempat di-spill pada pretest kita. Yang pertama kita melihat dulu hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya Bapak Ibu, misalnya anak tidak mengerjakan tugas kita, lalu kita memberikan hukuman berupa contoh ya, membersihkan kelas atau membersihkan toilet ya Bapak Ibu. Nah itu kan nggak sinkron ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita akan lihat contohnya lagi Bapak Ibu. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi misalnya anak anak selalu merasa bersalah. Jadi ketika anak tersebut melihat kita, anak itu lari, sembunyi. Atau ketika anak melihat kita di kepala guru itu, kamu diawasi kayak CCTV berjalan, kita dianggap sama anak Bapak Ibu. Ya, itu konsekuensi. Dan restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak tahu dia salah ya. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Solusinya bukan dari kita, tapi dari diri anak itu. Kita gali solusi dari masalah yang telah dia buat. Itu restitusi. Kita akan melihat 3 tadi kaitannya ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
eh, saya memberikan ini karena saya benar tidak, tapi kita sama-sama merefleksi diri kita saat ini saya berada di posisi yang mana. Kita lihat Bapak Ibu, contoh 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan hukumannya verbal dan fisik Bapak Ibu. Nah, anaknya nggak buat tugas, ya, dipakai penggaris, ya, penggaris kayu, pak gitu kan, dipukul mungkin, ya, atau kita jewer telinga anak kita. Saya yakin Bapak Ibu guru sini nggak ada seperti itu, Bapak Ibu. Yakin sekali saya, Bapak Ibu. Ya. Atau kita memaksa anak tersebut, mungkin ya, misalnya dia sedang makan di kelas, sedang makan atau mengunyah permen di kelas. Kita paksa dia membeli makanan sebanyak permen di kelas dan dia makan sendiri, Bapak Ibu. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Yang pertama, anak kena mental down karena di depan teman-temannya kita suruh dia mau makan sebanyak itu sendiri, kan? Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Itu termasuk hukuman fisik. Itu ya, yang versi besarnya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Pak. Kamu deh, pasti terlambat. maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu yang posisi penghukum, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat pembuat merasa bersalah. Nah, dia berbicara dengan nada tenang. Kita ya, Bapak Ibu ya, kita berbicara dengan nada tenang, suara cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, merasa buruk diri sendiri, dan merasa tidak mampu membahagiakan orang lain. Kita akan lihat contohnya, Bapak Ibu, kalau kita posisi kontrol guru merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, tadi kamu senang dan itu susah. Ya. Kemudian yang terakhir tadi ibu jantungan, otomatis nanti anak mikir ibunya kenapa-napa gara-gara dia, gara-gara anak itu. Sampai dia berucap berulang kali maaf sekali sama ibu. Ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman, suara guru itu ramah, cenderung bersenda gurau. Murid tuh merasa senang Bapak Ibu dan akrab bersama guru. Itu berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Nah, jadi kita memilih-milih anak tersebut Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini yang teman ya. Bapak Ibu, bisa Bu, demi Ibu. Ya udah, nanti Ibu urusin absennya. Nah, itu nggak boleh juga ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai posisi teman. Next, kita lihat lagi. Posisi berikutnya. Posisi pemantau. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Musuh di hati murid. Kita lihat bersama-sama video. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu posisi pemantau, ya, monitor dulu. Sekarang kita lihat posisi manajer. Akan masuk, Rafif. Duduk. Rafif tahu mengapa ibu panggil ke sini? Mungkin karena masalah dengan informatika saya. Ya benar. Kemarin kamu masuk kan? Saya masuk, tapi saya
tidak mengumpulkan tugas. Rafif, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu. Karena kita manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Rafif bisa menyelesaikan tugasnya. Boleh ku tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Itu saya belum selesai mengerjakan tugas saya, jadi saya tidak bisa mengumpulkannya bersama teman-teman yang lain. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai loh tepat waktu. Kemarin itu saya sangat mengantuk, jadi saya tertidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan, tidak sempat. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang pernah kita buat bersama-sama? Masih Bu. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas? Sesuai. Coba, keyakinan yang mana? Itu selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sudah tahu kan? Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas Bu. Lalu kedua, saya tidak berjanji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan memperkerjakan tugas saya dari ibu dan mengumpulkannya besok. Oke, baik, terima kasih. Ibu mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Makan yang banyak ya. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Saya Rafif, kelas 1. Saya senang sekali untuk diajak diskusi oleh Ibu Guru Sylvia untuk dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Ibu Sylvia telah membimbing dan menuntun saya untuk mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, yang terakhir itu tadi manajer Bapak Ibu. Posisi yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakan yang telah dibuatnya. Posisi kontrol apakah aku? Kita akan melihat kalimat pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau posisi manajer, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian, kalau teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Ya, kan sekali. Bagi kamu udah kelas 3, sekali aja. Nah, teman ya, Bapak Ibu. Pemantau, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kemarin Bapak Ibu ya, saya pengen sharing sedikit. Di kelas 10 kita akan memberikan latihan ya Bapak Ibu ke anak-anak. Nah, ada beberapa contoh. Saya mengatakan siapa yang bisa jawab ini? Anak mengatakan saya Bu. Tapi dapat nilai nggak Bu? Karena anak konsepnya kalau guru menanyakan siapa yang bisa, ya pasti konsep anak itu dapat nilai dan tanyanya langsung. Yang namanya kita guru, ya kita kan maunya ikhlas dari anak maju. Mau dinilai atau tidak, ya kita sebagai guru di hati nurani pasti dong beri poin. Tapi kan kita ingin mengajak kesadaran anak untuk maju kan tujuan kita. Saya mengatakan kalau nggak dapat nilai gimana? Ibu ingin ada yang maju, pede ke depan, benar atau salah kita perbaiki bersama-sama. Enggak lah Bu, nggak mau saya. Ya. Nah, itu kerja keras kita Bapak Ibu untuk anak zaman sekarang. Ya, itu kan dari segi attitude-nya sudah salah, dibicara ke kita sebagai guru, karakternya. Karena dia pola pikir anak tersebut, kita nggak nyalahin anak Bapak Ibu.
Karena kan anak itu ibarat kertas putih Bapak Ibu. Karena dia udah di SMA sekarang kan, mungkin di SD atau SMP-nya kalau kamu maju itu dapat poin dari itu. Nah, mindsetnya kalau maju poin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita di kelas tidak membanding-bandingkan anak, tidak pilih kasih sama anak Bapak Ibu yang tadi kayak teman. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita akan lihat bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Bagaimana cara membentuknya Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan Bapak Ibu yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang datang dari anak tersebut. Dia mau kelas seperti apa selama 1 tahun atau selama 3 tahun. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Dia universal Bapak Ibu, bukan terkait dengan pembelajaran kita. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa diterapkannya tidak hanya di kelas, di sekolah, di tempat fasilitas, di kantin atau di toilet, di perpustakaan, di tempat fasilitas sekolah. Kemudian keyakinan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, berbagi pendapat, berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu adalah anak ingin kelasnya seperti apa. Kita sebagai fasilitator memfasilitasi, merangkai kalimat itu dalam bentuk kalimat positif. Dia berbentuk umum ya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Nanti akan saya tampilkan bentuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan Bapak Ibu selama lebih kurang 3 tahun. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan cara kita dalam memproses anak yang bermasalah. Yang pertama, kita lihat dulu pengertiannya Bapak Ibu ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Kita lihat tuh segitiganya ya. Ini segitiga sama sisi. Ya, dia sama sisinya ya. Yang pertama, fondasinya adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi Bapak Ibu melihat video yang manajer ya. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi bukan berarti berbuat salah itu tidak ada apa-apa terus kita stop. Enggak, tambahkan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ketika anak dalam suatu masalah, kita menstabilkan emosinya Bapak Ibu. Jangan pula emosi kita yang lebih besar daripada anak. Jadi kita menstabilkan emosi anak itu dulu. Ya. Nah, kemudian yang kita tanya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita tanya, dengan kesalahanmu seperti ini, baik gak sikapmu? Baik gak? Ya, pasti anak itu jawabnya tidak, karena masalah yang ditimbulkan. Menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita lihat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Tadi kita lihat di video tadi, video yang pertama, yang kedua, anak tidak dikasih alasan dulu, kita langsung menjudge. Nah, kemudian kita lihat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi anak itu mikir, berarti ini salah tindakan saya. Kok ibu itu ini lagi ya, menambahkan lagi ya sikap yang salah. Anak itu berpikir, Bapak Ibu. Anak itu sudah tahu, oh ini tindakan yang salah, ini tindakan yang benar. Dan yang lain adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Tanya lagi, apa keyakinan kelas yang telah kamu sepakati bersama? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kelas itu anak-anak yang terlambat terus semuanya? Enggak akan nyaman anak-anak tersebut bermain. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan seperti itu Bapak Ibu, ya, karena dia memvalidasi tindakan dia yang salah. Kita menanyakan keyakinan apa yang dibuatnya, karena dia membuat keyakinan tadi. Datang tempat waktu ke sekolah, dia balik lagi nih, stimulus otaknya berpikir, oh ternyata saya salah, keyakinan kelas yang saya langgar. Nah, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu, step by stepnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau keyakinan kelas itu yang diminta adalah anak maunya kelas itu seperti apa. Saya akan contohin Bapak Ibu keyakinan kelas yang telah saya buat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini universal ya Bapak Ibu ya, universal. Karena ini maunya dari anak-anak itu, bukan maunya dari saya. Mungkin saya yang memfasilitasi ikonnya, desainnya, memfasilitasi kalimatnya Bapak Ibu. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Datanglah ke kelas dengan tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan kalimat yang sopan. Kemudian fasilitas kelas, menggunakan meja dan kursi masing-masing tanpa ditukar dengan teman. Kebersihan dan kerapian, menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kelas. Disiplin dalam pembelajaran, bersikap 5S. Ini pembentukan akhlak mulia, karakter mulia, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian peralatan sekolah, menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Toleransi, saling menjaga keberagaman, menghormati dan menghargai sesama. Lalu seragam sekolah, menggunakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Tugas dan PR, selesaikan tugas tepat waktu, bertanggung jawab atas penugasan yang diberikan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah bersama-sama kami bentuk Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama berefleksi di sini, sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi yang berdampak kepada murid-murid kita. Karena tujuan kita adalah murid, membentuk murid yang berakhlak, berkarakter, dan cerdas Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri sesi ini dengan post-test. Ya, kita akan post-test Bapak Ibu. Saya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu selama lebih kurang 1 jam ini dengan kita menggunakan kuisis lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati snack ya Bapak Ibu, snack sore yang telah diberikan oleh ibu-ibu kita.
Kodenya 085193. 085193. Ada 10 pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang kendala dalam mengakses aplikasi ini? Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah 18. Adakah yang belum masuk? Sudah Bapak Ibu yang di belakang? Oke? Sudah? Oke, siap. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita akan mulai bersama-sama. Akan melihat siapakah 5 teratas. Wah, Indonesia.
Wah, masih Miss Dewi nih, Miss Dewi, Bu Agnes, Bu Yen, Bu Ratna. Luar biasa ini. Nanti akan ada tepuk santiang ya, Bapak Ibu ya. Masih ingat tepuk santiang? Masih. Wah, luar biasa ditikung sama Ibu Yeni tadi ya, Ibu Wiska. Luar biasa. Motivasi intrinsik. Apakah Ibu Yeni tadi yang ditikung? Oh, masih bertahan. Pertanyaan ke-8. Validasi kebutuhan. Pertanyaan ke-9. Apa yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol? Pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol terbaik bagi seorang guru yaitu jreng jreng jreng. Siapakah? Kita lihat bersama-sama hasilnya. Masih bertahan. Kita akhiri ya, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, Ibu Wiska, Ibu Debbie, Ibu Agnes boleh maju ke depan dan kita lihat tempat tadi hasilnya siapa, Bapak Ibu. Boleh maju ke depan, ayo, mari Bapak Ibu. Disusul Ibu Yeni Tagia, Ibu Sylvia Pulitasari. Mari di sini maju. Siapa bersama Ibu Wiska? Maju, mari.
Ibu Wiska ini. Wah, ibu-ibu semua ya. Wah, luar biasa. Ibu Wiska, Miss Debbie, Ibu Agnes disusul Ibu Yeni Nadia dan Ibu Sylvia Purita Sari. Ini Bapak Ibu. Pilih kebetulan. Ya boleh yang memilih yang mana. Kalau tahu tadi. Selamat ya. Terima kasih Bu Sil. Ini ya. Ini boleh dipilih warnanya. Kita beri ya. Fokus sanjiang. Duo. Ampu kida. Duo ampu. Santia. Bagaimana rasanya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Wah, terima kasih sekali Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri Bapak Ibu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bu Sil. Perkenalkan, saya Kristianti, guru biologi di SMA Don Bosco Padang. Tadi kami sudah mendengarkan berbagi praktik baik dari Bu Sylvia Adiswan tentang budaya positif di sekolah, terutama yang untuk kami para guru, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru di dalam kelas dalam menangani para siswa dan siswi kita. Nah, saya sangat senang sekali, antusiasme dan senang sekali dengan paparan yang diberikan Bu Sylvia Adiswan. Semoga kedepannya apa yang sudah disampaikan itu benar-benar dapat saya dan teman-teman terapkan di dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Lina Sinaga, guru sosiologi dari SMA Don Bosco Padang. Di sini kami telah menerima pemaparan dari Ibu Sylvia Adiswan terkait tentang budaya positif, di mana pemaparan tersebut salah satu hal yang menarik adalah segitiga restitusi, di mana kami dengan rekan-rekan guru SMA Don Bosco akan menerapkan hal tersebut untuk membentuk karakter siswa kami menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Terima kasih.